Laporan Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Sorong Selatan. Dengan hormat kami mengundang Bapak berkenan bisa menyampaikan laporan. Yang kami hormati Bupati Sorong Selatan, kami sapa Pak Sarifudin. Yang kami hormati dari Dirut 1807 Bapak Sorong Selatan. Yang kami hormati Kapolres Sorong Selatan. Yang kami hormati pimpinan OPD, pejabat eselon 2 asisten, kepala dinas yang berkesempatan hadir di hari ini. Yang kami hormati para pejabat eselon 3. 4 staf yang hadir di hari ini, dan yang kami hormati para pelaku usaha dari sektor ekonomi kecil dan menengah yang hadir di sini, pelaku usaha dan juga tukang ojek transportasi yang hadir hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian yang mengambil bagian pada kesempatan hari ini. Kita ikuti bersama sosialisasi terkait dengan agenda kita, perubahan klasu yang kita akan lakukan pada hari ini. Baik, shalom, salam sejahtera untuk kita semua, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Bupati, kami melaporkan bahwa kegiatan yang kita lakukan hari ini dasar adalah kita berpijak pada Undang-Undang 28 2009 terkait dengan pajak dan retribusi daerah. Undang-undang ini telah mengamanatkan kepada daerah untuk melakukan berbagai kegiatan yang terkait dengan pajak retribusi daerah. Undang-undang ini telah menginstruksikan kepada kita semua di daerah, terutama kita di Sorong Selatan, ada sekitar 11 objek yang kita kelola. Dari semua itu kita Sorong Selatan baru kita melakukan 9. Dari 9 itu ada banyak hal yang sudah kita lewati, banyak yang kita lewati sesuai dan evaluasi. Kita punya target realisasi penerimaan di Kabupaten Sorong Selatan. Izin Pak Bupati, di 2019 kita mencapai 90%, drop turun karena kita menghadapi pandemi COVID, sehingga semua sektor yang terkait dengan pajak retribusi kita mengalami kesulitan, dan pelaku usaha tidak banyak yang mengelola usahanya dengan baik. Dan jadi persoalan bagi kami di Dinas Pendapatan Daerah, semua OPD yang kita sinergi terkait dengan penerimaan ini mendapat kesulitan yang sama. Yang pertama, regulasi. Regulasi ini baru kita lakukan perubahan klausul pembahasan di tingkat DPR, dan ini sudah kita siap untuk kita lakukan pungutan di 2022. Dan kita baru mendata, kita punya objek yang kita akan lakukan pungutan di Kabupaten 400. Ya, ini data laporannya sudah kami setor. Kemudian yang kedua, persoalan yang kita hadapi di dinas ini adalah terkait dengan sejumlah kewenangan yang diberikan. Kewenangan ini tidak dilakukan dengan baik dengan semua OPD-OPD penerima. Ini akhirnya kita sendiri Dinas Pendapatan Daerah, kita setiap kali kita lakukan rekon, kita tidak mendapat nilai angka pasti dari OPD-OPD penerima. Dan ini menjadi pergumulan kita di tahun 2022. Kita coba bangkit untuk kita coba sinergi untuk kita bagaimana mengawal kita punya penerimaan di Kabupaten Sorong Selatan ini. Sebab pajak dan retribusi daerah ini sangat penting bagi kita semua masyarakat yang berdiam di Kabupaten Sorong Selatan. Sebagai masyarakat wajib pajak, kita harus wajib memberi kontribusi terhadap pembangunan Kabupaten Sorong Selatan. Seberapa sih yang kita kasih perhatian pemerintah untuk bangun kita punya kabupaten ini, infrastruktur, jalan, jembatan, pelabuhan. Ini menjadi pergumulan kita semua. Hasil yang kita dapat, pajak yang kita peroleh itu kita bangun kita punya kabupaten.
Itu. Jadi ini yang kita gumuli bersama di 2022, kita coba untuk kita giatkan ini lagi. Nanti akan ada kita punya teman-temannya, akan kita sebentar menyampaikan Pak materi dari DPR, di bandar DPR, kemudian eksekutif, hingga nanti mereka menjelaskan kepada kita semua terkait dengan kita punya perubahan klausul untuk pajak retribusi daerah di kabupaten ini. Saya harap semua kita yang peserta yang hadir, kita ikuti yang sama, sehingga nanti tidak kita kaget terkait dengan perubahan ini. Karena perubahan ini, Perda ini adalah kita punya panglima yang mengatur kita punya aktivitas ekonomi di kabupaten ini. Sehingga tidak ada, ya kita kerja tidak di luar aturan, supaya pedagang juga tahu, pengusaha tahu, pelaku ojek tahu, transportasi mereka tahu. Oh, ini sudah Perda yang kita sudah siapkan, dan 2022 kita mencoba untuk melakukan pungutan sesuai dengan Perda yang kita sekarang kita sosialisasi hari ini. Nah, izin Pak Bupati, tim yang akan melakukan sosialisasi hari ini, kami lapor dari DPRD, kemudian dari bagian hukum yang akan menyampaikan sosialisasi terkait dengan kita punya perubahan klausul Perda ini. Kemudian kegiatan yang hari ini kita lakukan bersumber dari APBD kita 2021. Peserta yang hadir hari ini, ya kita punya pelaku usaha yang ada di dalam pasar ini, pedagang kaki lima, sewa los, transportasi ojek, dan kepala kampung lurah yang ada di dalam jantung kota ini. Nah, mereka ikut hari ini. Kegiatan hari ini berlangsung 1 hari, dari hari ini selesai. Ya, saya kira itu yang bisa saya dapat laporkan pada kesempatan hari ini. Dan mohon izin Pak Bupati bisa berkenan untuk menyampaikan arahan sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi. Bisa dilakukan pada hari ini selesai. Dan terima kasih untuk semua peserta yang hadir hari ini, pelaku usaha terutama. Dan kita ikut acara ini dengan baik, karena kita adalah jadi masyarakat Sorong Selatan yang memahami aturan. Sehingga kita bekerja, kita dikawal oleh aturan supaya semua itu demi kehidupan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sorong Selatan. Demikian laporan singkat dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Shalom dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Sorong Selatan yang sudah menyampaikan laporan singkat. Sambutan tunggal dari Bapak Bupati Kabupaten Sorong Selatan. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami silakan. Payung. Tes 1. Baik, terima kasih memberikan kesempatan kepada saya. Shalom, shalom, damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya harus suara besar, karena kalau suara kecil ini hujan punya, ini lebih keras, nanti Bapak Doan tidak dengar saya punya salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati, Bapak Kapolres Sorong Selatan, Bapak Dandim Sorong Selatan, terima kasih berkenan hadir. Sama-sama kita hormati dan terhormat para staf ahli Bupati yang hadir. Yang saya hormati Asisten 2 Bapak Kukurule,
Bapak Asisten 3 Bapak Haji Aris, yang saya hormati Kepala Dinas atau Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapak Bosawir, dan pejabat eselon 3, 4 dan staf yang ada di Bapenda yang saya cintai, yang saya banggakan, saya hormati para pelaku ekonomi yang ada di Pasar Kajase maupun Pasar Ampera, yang saya hormati. Tadi kalau laporan ada, mana ada kepala kampung? Ada ya? Terada. Kepala kampung di mana tadi? Ada. Oke, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Kampung yang hadir. Yang saya hormati Bapak Lurah. Ada? Pak Lurah tadi ada ya? Tidak ada. Yang saya hormati Bapak Kepala Distrik. Ada Bapak Distrik? Terada. Ya, yang saya hormati Bapak Ibu warga masyarakat yang hadir bersama-sama untuk mengikuti sosialisasi perubahan pajak retribusi. Tadi ada nomor 5 sampai dengan nomor 8. Mudah-mudahan Bapak Ibu, mari kita terus naikkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga acara ini bisa dapat berjalan dengan lancar, dan Bapak Ibu kita semua sehat. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ini saya ingin ini koreksi dulu. Ini kelasun ini apa? Tadi saya dulu baca kelasun ini apa? Ini Pak Dandim juga tanya saya kelasun ini apa? Saya bingung juga. Ya, ini Bapak Saudara jangan salah tulis, nanti orang lihat wah ini Bupati dan Depustaf ini ternyata bahasa Indonesia gak apa? Ya, ini klausul. Klausul itu artinya ada pasal-pasal yang mengalami perubahan. Ya, ini kalau ini orang bilang ini apa, ini bahasa apa? Saya juga tadi kira ini ada bahasa baru satu yang kita mau sosialisasi di sini. Ya, jadi ini ralat. Ini mungkin sudah betul Bapak Kepala Dinas sampaikan tulisannya ke tempat cetak, tapi tukang cetak yang salah cetak. Ya, tukang cetak yang mana itu? Cetak itu yang salah angka lagi, hurufnya dikurangi. Ya, jadi yang betul adalah klausul. Ya, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang hadir di sini, kemudian saya ingin kasih suara besar biar yang ada di dalam pasar juga bisa mendengar. Ya, mengapa ini harus ada sosialisasi terkait dengan retribusi dan pajak daerah Kabupaten Sorong Selatan. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita semua dulu kita punya tokoh-tokoh mengusulkan kabupaten ini harus ada untuk bagaimana kita bisa merubah Kabupaten Sorong Selatan ini. Kita punya penerimaan anggaran ini ada dari 2 sumber. Dari 2 sumber. Sumber yang pertama itu ada kita mendapatkan anggaran dari anggaran pendapatan belanja negara yang dikirim dari sana, datang dalam bentuk uang yang namanya APBD. Tapi juga kita di daerah juga harus ada namanya pendapatan asli daerah atau namanya PAD. Maka semua usaha-usaha yang ada di Kabupaten Sorong Selatan ini menjadi wajib bagi kita untuk memberikan pendapatan asli daerah bagi Kabupaten Sorong Selatan. Harus wajib, tidak boleh tidak. Karena kita sudah diatur dengan tadi undang-undang tadi beliau sudah sampaikan. Kita tidak bisa hanya minta dari pemerintah pusat, tidak bisa. Kita harus kelola, kita orang punya sumber daya alam yang ada Kabupaten Sorong Selatan ini untuk mendapatkan pendapatan asli daerah. Makanya pada saat kita usulkan kabupaten ini, oleh kita punya tokoh-tokoh dulu, ya kita semua tahu Bapak John Pituanane dengan tim bagaimana mengusulkan kabupaten ini harus ada, maka disusulkan dengan harus ada punya sumber daya alam. Semua bikin tanda tangan. Bapak Presiden kasih kami kabupaten. Nanti uang kami kelola, kami punya sumber daya alam untuk membangun kami punya Kabupaten Sorong Selatan. Harus. Ya. Kalau tidak ada sumber daya alam, pemerintah pusat tidak mau kasih kabupaten.
Tapi sampai dengan hari ini, Bapak Ibu, kita punya sumber daya alam yang ada ini kita belum kelola dengan baik. Bahkan ada investasi yang mau masuk, kita demo, kita menolak, tidak boleh ada investasi masuk di sini. Lalu kita mau bangun negeri ini dengan apa? Ya, kita mau bangun, kita punya kabupaten dengan apa? Kita tidak mungkin mau minta uang dari pusat saja, tidak boleh. Ya, ada kita punya APBN, dikirim ke daerah menjadi APBD, tapi kita harus ada sumber daya alam, kita harus kita kelola. Untuk bagaimana kita punya pendapatan asli dari ini harus ada. Dulu Bapak Otto Ihalau dengan Bapak Tom, kemudian Pak Otto dengan saya, bagaimana kita mau ciptakan, kita punya pendapatan di daerah ini dengan kita membangun pasar ini sebagai primadona salah satu untuk sumber pendapatan asli daerah. Pasar ini kita bangun ini untuk primadona, untuk pendapatan ekonomi atau pendapatan asli daerah. Ini kita bangun, ya. Dan kita sudah bagi-bagi semua los-los yang ada. Bicara ini air liur dia lompat-lompat juga, jadi minta maaf Pak, ini harus pakai masker tapi. Karena saya tidak pakai masker karena kita Sulawesi Selatan sudah ada di level 2. Ini saya mau tanya Bapak Ibu semua sudah vaksin kah? Nah, ini kalau ada yang tidak buka bilang sudah berarti belum vaksin. Ya, vaksin ini harus wajib Bapak Ibu. Ya, kenapa Bapak Presiden mengeluarkan instruksi Presiden nomor 14 tahun 2021 seluruh Indonesia masyarakat yang umurnya 12 tahun ke atas wajib harus divaksin. Kenapa Bapak Ibu kita harus divaksin? Kita harus vaksin baru kita ini bisa melaksanakan tugas-tugas ekonomi kita dengan baik. Perusahaan-perusahaan besar yang ada di Jakarta sana, di Makassar, di Kalimantan, di Sumatera, di Sulawesi, di Papua, ini harus jalan. Karena orang vaksin baru orang bisa kerja. Karena nanti orang takut, orang mau pikir kerja, waduh nanti kita kena virus corona. Maka harus divaksin. Kita kalau vaksin semua, mudah-mudahan kita punya pertumbuhan ekonomi secara nasional, ini akan jadi bagus. Kalau terada, kita terada uang. Kita membangun kabupaten ini dengan apa? Sementara kita hanya minta saja tunggu dana dari pusat, PAD kita terada. Kalau tadi beliau sampaikan kita hampir capai target, kita kasih target hanya satu kabupaten ini 20 miliar untuk kita punya PAD, tapi tidak pernah capai target. Nah ini juga nanti menjadi kita punya pemungut pajak ini juga harus kita cek juga. Ya, apakah ini betul dia pergi terima terus dia store ke kas daerah kah? Atau dia pergi terima dia isi di dia punya kantung. Dan itu kita juga sudah dapat. Ya, kita sudah dapat orang-orang itu. Besok kita akan evaluasi. Ya, dia pergi ambil pajak di restoran. Oh, ini sekian 60 juta dia tidak store dia pakai. Oh itu besok selesai. Ya, jadi kita akan perbaiki semua supaya kita punya target pendapatan yang 20 miliar ini bisa kita capai. Jadi kita harus vaksin. Saya kembali ke vaksin dulu supaya negara ini bisa menjadi kuat. Masyarakat ini sehat, negara kuat. Ya. Baru negara ini sehat, baru bisa kerja. Masyarakat kerja, baru bisa ada pendapatan bagi negara. Kalau masyarakat tidak kerja, tidak ada pendapatan bagi negara, Bapak Ibu. Ya. Bagaimana negara ini siapkan perusahaan-perusahaan pemerintah, namanya BUMN itu tuh, Bapak Duran tahu, badan usaha milik negara. Ini dia punya tugas cari uang untuk store pajak kepada negara. Supaya kita ada uang untuk membangun bangsa ini. Kemudian ada perusahaan-perusahaan swasta. Dia bagaimana kelola sumber daya alam yang ada, dia bayar pajak kepada negara. Baru ada uang. Uang itu dikumpul dari semua para pelaku ekonomi ini, dikumpul jadi satu menjadi pendapatan negara. Anggaran pendapatan belanja negara. Baru nanti dikirim ke kita di daerah-daerah. Ini namanya APBD tadi itu. Anggaran pendapatan belanja daerah. Kita sebelum Covid Bapak Ibu tahun 2019 ke sana kita punya anggaran ini besar, ada di sekitar 900 miliar. Satu tahun 900 miliar. Kita tidak ada punya kontribusi untuk negara ini, tidak ada. Kabupaten ini tidak ada. Kita dapat uang 800 miliar.
tapi kita tidak ada punya hasil alam yang kita kelola, bayar pajak kepada negara itu tidak ada, tapi negara kasih kita uang untuk kita kelola negeri ini. Maka kita harus siapkan, kita punya pendapatan asli daerah. Itu amanat undang-undang. Sebagaimana kita harus kelola, kita punya sumber daya alam yang ada menjadi pendapatan asli daerah, kita gabung dengan APBD untuk kita membangun kita punya Kabupaten Sorong Selatan. Maka itulah Bapak Ibu sebagai pelaku ekonomi yang ada ini, Bapak Ibu sebagai tulang punggung untuk PAD, wajib bagi kita. Minta maaf ini, saya beberapa waktu lalu saya panggil dari Bapenda, staf yang biasa jalan pungut-pungut pajak apa retribusi ya, di hotel, penginapan. Ada juga yang, ini kamu ada pemerintah, ada baku bantu bikin bangun apa? Penginapan kah? Nggak boleh. Kalau tidak ada kabupaten, Bapak bisa bangun restoran. Saya bilang orang, kamu tanya orang, bilang orang, kalau tidak ada kabupaten, Bapak bisa bangun penginapan. Ada kabupaten ini baru ada orang datang pakai Bapak punya hotel nginap dan lain sebagainya, makan, maka Bapak wajib harus bayar pajak. Bapak wajib harus bayar retribusi. Karena itu amanat undang-undang yang kita harus berpartisipasi dalam kita punya membangun kita punya bangsa yang kita cintai, bangsa yang besar ini. Nah itulah kita sekarang ini Bapak Presiden mengatakan seluruh masyarakat ini harus divaksin. Kalau kita sudah vaksin semua, insya Allah tahun depan kita punya pertumbuhan ekonomi akan jadi bagus. Kalau pertumbuhan ekonomi kita menjadi bagus, maka kita bisa membangun di segala sektor di masing-masing kita di daerah. Kalau ekonomi kita, negara tidak ada penerimaan uang, tidak bisa Bapak Ibu. Maka kita harus wajib vaksin. Tidak usah dengar isu-isu yang ada di luar. Tidak ada negara ini mau bikin susah, dia punya masyarakat itu tidak ada. Yang ada itu masyarakat, negara ini punya tugas menjaga, melindungi kesehatan dari dia punya warga. Masa ada orang biasa bilang kalau kita vaksin nanti kita mati. Kalau kita mati semua nanti Bapak Presiden dia pimpin siapa? Negara ini mau dapat uang dari mana? Kalau masyarakatnya tidak ada. Negara ini kita bisa bangun karena ada masyarakat. Tidak ada negara yang pergi cetak-cetak uang di bank sana untuk membangun negeri itu terada. Tidak ada. Negara ini dia bangun dengan pajak retribusi dari Bapak Ibu yang kita ada di pelaku ekonomi yang ada di seluruh Indonesia. Uang dikumpul seluruh Indonesia akan menjadi APBN. Menjadi APBN baru nanti orang kirim ke kita masing-masing Kabupaten Sorong Selatan. Orang punya hasil musrembang itu berapa miliar jadi kirimlah ke sana uang itu ya. Kita akan kelola untuk kita membangun di beberapa program-program prioritas yang ada di kita punya Kabupaten Sorong Selatan ini. Jadi saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu untuk vaksin ini kita wajib. Tidak usah dengar yang ada yang meninggal di sana, mati di sana, itu berarti pasti ada penyakit bawaan. Dulu yang 2020 orang banyak mati sampai jutaan orang bukan karena vaksin. Karena orang tidak vaksin maka dia meninggal kena virus corona. Ini corona yang pertama itu Bapak Ibu dulu terjadi temukan virus COVID-19 dulu di mana? Di Wuhan di Cina sana. Sekarang ini yang COVID yang ketiga ini namanya Omikron. Omikron ini Bapak dorang tahu dorang temukan dia di mana? Di negara kulit hitam. Itu di Afrika Selatan. Sekarang virus itu dia sudah menyebar ke 10 negara. Yang paling dekat-dekat kita orang ini Singapura itu sudah masuk virus ini. Di Indonesia belum ada ya. Pak Kapolres bilang sudah ada 2 orang. Mudah-mudahan virus ini jangan dia terlalu berbahaya. Mudah-mudahan tidak berbahaya. Jadi Bapak Ibu ini wajib vaksin ini untuk melindungi kita punya kesehatan, bukan untuk apa-apa. Supaya kalau virus dia mau datang mau serang, sudah ada vaksin di dalam. Vaksin yang ada dalam kita punya tubuh ini adalah vaksin corona yang dilemahkan baru dikasih masuk kita punya tubuh. Supaya dia COVID mau masuk, enggak bisa, saya sudah ada di dalam jaga, saya punya Tuhan di dalam, tidak bisa masuk. Tapi kalau tidak ada vaksin di dalam, dia lurus-lurus masuk hidung, mulut, masuk ke jantung,
dia mulai kerja, kita udah punya jantung, udah mulai napas pendek-pendek. Terlambat di rumah sakit dan langsung KO. Ya. KO, karena di kita rumah sakit ini rumah sakit umum, bukan rumah sakit untuk corona. Kita punya rumah sakit umum, tidak ada, dia punya ruangan apa namanya? Ruang isolasi terada. Kemarin kita punya anggaran, kita kasih ke rumah sakit umum dulu 9 miliar untuk membangun, yang mudah mungkin sudah dibangun. Ya. Hanya 4, ada ya? Kita aja 4 ruangan isolasi. Bapak Ibu, Bapak Tuhan coba bayangkan saja kalau ruangan isolasinya 4, baru yang kena corona ini 10 orang baru bawa sama-sama ke sana, berarti berapa orang yang masuk di rumah sakit? 4 orang. Yang 6 ini tinggal tunggu mati. Ya. Karena tidak bisa, mau masuk mau tinggal di mana? Tidak ada. Ruangannya cuma 4. Cuma 4. Makanya vaksin ini jawabannya. Ya. Tapi kalau sudah vaksin bebas jalan. Yang penting protokol kesehatan jalan. Pakai masker, jangan ikut-ikut saya tidak pakai masker. Bapak Tuhan harus pakai masker. Ya, karena kalau saya kena sedikit ini dokter-dokter semua ya kumpul cepat. Begitu. Jadi protokol kesehatan pakai masker kita jalan. Ya, kerumunan-kerumunan apa kita hindari. Nah begitu. Yang penting kita sudah vaksin. Insya Allah COVID tidak akan mematikan. Orang yang vaksin tidak akan mati kalau kena COVID. Paling dia batuk-batuk saja. Menurut dokter yang kasih tahu. Ya, dokter yang kasih tahu. Ahli-ahli yang ada di Amerika sana, yang Badan Kesehatan Dunia WHO juga menyampaikan. Kalau kita vaksin, kita akan tidak mengalami kematian. Iya, Pak Kesehatan ya, Pak Mantri. Betul ya? Iya, Pak Mantri bilang betul. Jadi kita yang sudah vaksin, Bapak Tuhan bebas. Ya. Mana corona? Coba, masuk sudah. Ada vaksin di dalam kita punya tubuh. Nah begitu. Jadi ini wajib bagi kita semua Bapak Ibu untuk kita sosialisasi. Kita punya anak-anak. Sekarang di Jakarta itu sudah mulai launching yang umur 6 sampai 11 tahun divaksin. Tidak ada yang mati, tidak ada yang ada gejala pusing-pusing, tidak ada. Tapi kalau laki-laki kalau sudah divaksin, itu lain lagi lah. Ya menurut dokter juga yang kasih tahu begitu. Ya. Banyak mau makan begitu. Iya tuh. Ya banyak gejalanya itu mau makan terus, makan nasi maksudnya. Ya makan nasi. Ya jadi ya terus saya juga begitu waktu saya vaksin pertama. Waduh, ini lain juga rasa-rasa ini. Iya. Jadi ya itu Bapak, jadi pentingnya kita harus vaksin supaya kita terhindar dari ini serangan ketiga. Ya. Kemarin COVID-19, terus datang Delta yang luar biasa, orang mati banyak, dan sekarang ini yang ketiga ini adalah Mikron. Ya, ini saya punya pikiran bodoh-bodoh saja. Kamu jangan tulis-tulis di situ ya, di media. Jadi ini kalau yang corona dulu dia kena terjadi di orang yang rambut lurus, minta maaf ini yang ada di sini. Itu di Wuhan. Itu orang Cina. Yang kedua yang Mikron ini negara lain dia tidak masuk. Tapi dia hajar dia yang sama dengan kita orang yang hitam, keriting, COVID. Ini orang mati banyak di Afrika Selatan sekarang. Yang itu saudara lain yang sana terkena. Tapi ini Bapak Ron tidak usah percaya, ini hanya saya punya pikiran saja. Ya. Jadi dia masuk di negara kulit hitam yang namanya Afrika Selatan. Bahaya. Tapi sekarang ini saya kemarin tadi malam baru baca juga di media-media luar negeri, tapi saya pakai translate. Karena saya agak bodoh bahasa Inggris, jadi saya translate. Ini sekarang ini para ahli mulai lakukan penelitian terhadap virus ini, Omikron ini, apakah dia berbahaya sekali atau terada. Tapi terus saya juga berdoa mudah-mudahan tidak berbahaya. Mudah-mudahan tidak berbahaya begitu. Kita sudah 2 tahun ini kita punya ekonomi sudah porak-poranda bangsa ini. Kita ingin mau bangkit bangsa ini. Bapak Presiden luar biasa mengambil langkah-langkah kebijakan ekonomi itu bagaimana supaya kita 2022 itu kita harus tumbuh.
Begitu. Sehingga kita punya target bangsa besar ini untuk tahun 2045 itu negara Indonesia menjadi negara maju di dunia. Maka harus kita vaksin Bapak Ibu. Nah, baru kita bisa menjadi Indonesia di 2045 yang kurang lebih 20 tahun lagi, ini kita bisa capai nanti di sana. Maka vaksin ini menjadi solusinya untuk kita harus, karena pandemi ini akan dia ada terus sampai nanti 100 tahun lagi dia akan ada lagi. Ya, menurut ahli-ahli bilang yang namanya virus ini nanti setiap 100 tahun dia muncul lagi. Kalau kita sudah vaksin, saya kira tidak ada masalah ya. Ya, ibu-ibu tidak boleh takut vaksin. Ya, ibu-ibu biasa kalau mau melahirkan kan biasa tetanus. Kemudian anak-anak kecil yang melahirkan itu dikasih VCG. Terus apa lagi untuk yang orang cacat itu, campak. Itu kan sama, bahkan ya ini virus vaksin sama begitu untuk antivirus. Kenapa kita kalau mau mati ya anda mungkin lah, masa negara ini mau suntik orang ini semua kasih mati, baru negara tuh semua dapat uang dari mana? Nah, jadi itu instruksi dari Bapak Presiden, dan kita target Sorong Selatan dan seluruh secara nasional vaksin itu sudah 70% harusnya, baru kita akan bebas. Pertumbuhan ekonomi kita akan jadi bagus di tahun 2022. Kita sekarang ini sudah luar biasa, kita perjuangan yang luar biasa, gigih dan tangguh dari Bapak Kapolres dan Bapak Dandim dan kita semua untuk bagaimana capai target kita 70%. Ya, walaupun kita mendapat hambatan dari warga masyarakat yang tidak mau vaksin, tapi terus kita sampaikan begitu, supaya kita bisa capai target nanti 70% di akhir bulan ini. Kan kurang lebih sekarang tanggal 20, masih 10 hari lagi. Tapi kita sekarang saudara di posisi level 2, zona hijau. Masih kuning ya? Masih kuning ya. Kita saudara di posisi kuning dan kita sekarang saudara di 47%. 48, wah luar biasa. Kita bisa capai target 50, bisa kita capai. Nah, saya nanti rencana kita habis Natal Pemda, saya akan isir lagi di wilayah Imeko. Ya, dengan Pak Kapolres kita akan turun dengan tenaga medis masuk ke kampung-kampung untuk kita vaksin. Saya udah masyarakat, kamu vaksin, tidak usah takut. Nanti kalau barang itu dia masuk, barang nanti banyak mati, baru kamu salahkan siapa. Jadi ini harus vaksin. Nah, begitu. Tidak usah takut. Jadi Bapak Ibu, terkait dengan pajak ini, retribusi ini menjadi utama. Kita membangun, kita punya negeri ini dengan pembangunan selain dari dana dari pusat, tapi kita juga harus punya APBD dari pendapatan asli daerah. Kita baru sedikit, kita punya sumber-sumber penerimaan pajak di daerah ini kita belum optimal. Ya, ini selalu dari DPR kami selalu sidang, selalu disampaikan kita harus optimalkan. Ya, maka Bapak Ibu ini sebagai pelaku ekonomi ini menjadi ujung tombak untuk bagaimana kita punya PAD ini bisa naik. Ya, kita naik baru kita bisa membangun ya di pasar di sini ya karena kita punya APBD sendiri, kita punya uang sendiri. Kalau dari pusat ini kan kita masih tunggu lagi, ada aturan lain macam-macam. Kalau kita punya PAD sendiri ya kita bisa cepat untuk membangun negeri. Ada sekitar 6 kabupaten di Indonesia yang dia membangun negerinya itu, kabupaten itu dengan APBD, dengan PAD. Padahal dia punya sumber daya alamnya, minta maaf, kita di Papua ini luar biasa punya sumber daya alam yang kalau dikelola. Bapak stok 9 bahan pokok di Sulawesi Selatan ini tersedia sampai 2 bulan ke depan. Kita tidak akan habis, kita punya 9 bahan pokok. Tapi Bapak, daya beli masyarakat ini terada. Orang di pasar itu duduk tunggu sampai pembeli saja hanya datang itu 1, 2. Ini masyarakat yang ada di sini. Kalau ada masyarakat sudah punya lapangan pekerjaan, maka ada uang. Tapi kalau tidak ada investasi, tidak ada uang. Mau belanja pakai apa? Mau pegawai negeri yang kami pegawai negeri yang mau belanja dengan apa? Kami uang ini sepotong habis di kredit semua. Iya, iya. Jadi memang pasti tidak ada daya beli, Bapak Ibu. Ya. Kemudian kita di daerah ini hampir di
kecuali di Sorong ya, di kota Sorong. Itu dia punya ekonominya luar biasa. Dia hampir mau melampaui pertumbuhan ekonomi nasional. Ya, karena apa ya? Saya memang karena kabupaten, semua kabupaten yang ada di Papua Barat ini semua datang ke Sorong, di kota Sorong. Karena semuanya ada di situ. Semuanya pokoknya yang bagus-bagus itu ada di situ semua. Ya, semuanya belanja ke sana, ekonominya, pokoknya macam-macam di sana. Termasuk Bapak di sini semua juga, termasuk saya, Pak Dandim, Kapolri, Bapak Kepala Dinas sudah terima uang langsung kita ke sana. Jadi di sana dia punya ekonominya luar biasa, cepat tinggi. Kita di daerah lain lambat. Punya PAD ini biar cuma sedikit-sedikit, yang penting ada untuk kita membangun dalam punya Kabupaten Sorong Selatan. Maka wajib bagi Bapak pelaku usaha, pelaku ekonomi yang ada ini untuk harus bayar retribusi kepada daerah, karena itu amanat undang-undang. Ya. Daerah ini dia bisa maju, daerah ini bisa berkembang cepat kalau kita punya PAD dan kita punya APBD itu besar. Ya, membantu untuk kita membangun kita punya Kabupaten Sorong Selatan yang kita cintai. Nah, dengan demikian saya sampaikan terima kasih untuk Pak Kepala Dinas, Pejabat Eselon 3 dan staf yang ada untuk dapat menyampaikan sosialisasi ini kepada Bapak Ibu semua. Kita yang hadir di sini 100 orang, kita melanjutkan lagi kepada kita punya pelaku ekonomi yang lainnya. Ya, tadi ojek juga saya tadi lihat ada ya, ojek tadi disampaikan. Ya, supaya kita baku-baku tambah lah untuk kita punya jalan. Yang ada ini mudah-mudahan sampai dengan 2024 kita punya jalan utama ini sudah bisa kita akan jalan di atas aspal gold.